Dengan pengalamannya tersebut, Dennis West pun dirasa cocok menukangi timnas Indonesia U17 agar tetap kompetitif di ajang sekelas Piala Dunia U17 2020. Hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni, lini belakang timnas Indonesia full naturalisasi. Timnas Indonesia sudah punya lawan uji coba untuk FIFA Matchday periode Juni 2023. Skuad Garuda bakal menghadapi Palestina. Keduanya dijadwalkan bentrok pada pertengahan Juni 2023. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah lebih dulu menghadapi Burundi. Skuad Garuda menghadapi Burundi sebanyak 2 kali dengan hasil 1 kali menang dan 1 kali imbang. Di pertemuan pertama, timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 3-1, sementara di pertemuan kedua, skuad STY harus puas dengan laga berakhir imbang 2-2. Di laga kedua tersebut, bek naturalisasi Jordi Amat berhasil mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia yang sekaligus menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Jika melihat dari skuad Cochin saat ini, lini pertahanan timnas Indonesia terbilang cukup bagus dengan adanya duet Jordi Amat dan Elkan Bagot. Sedangkan di sisi wingback diisi oleh Asnawi dan Pratama Arhan. Selain Jordi dan Bagot, masih ada 2 pemain naturalisasi yang belum bergabung karena hal yang belum diselesaikan. Dia adalah Zain Patinama dan Sandy Walsh. Zain belum bisa bergabung lantaran proses perpindahan federasi yang belum rampung. Sementara Sandy Walsh sebenarnya bisa menjalani debutnya dengan timnas Indonesia. Niat itu pun gagal lantaran Sandy masih dibekap cedera. Pada FIFA Matchday periode Juni yang akan datang, diprediksi kedua pemain naturalisasi yang belum debut akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Lini belakang timnas akan semakin kokoh dengan adanya 2 pemain yang punya pengalaman di Liga Top Eropa. 3 alasan Dirtek Garuda Select cocok latih timnas Indonesia U17. Pertama, paham pemain muda Indonesia. Sebagai Direktur Teknik Garuda Select, Dennis West dianggap sebagai sosok yang mengetahui paham akan karakter pemain muda Indonesia. Pasalnya, program Garuda Select ini banyak menjaring para pemain muda Indonesia untuk menimba ilmu. Siapa sangka dari program ini banyak pemain muda yang bisa menembus kancah profesional. Kedua, kemampuan scouting mumpuni. Sebagai Direktur Teknik Garuda Select, Dennis West kerap berkunjung ke Indonesia untuk menjaring bakat-bakat muda yang akan dibawanya ke Inggris guna menimba ilmu. Bakat-bakat muda ini pun didapatkan lewat scouting atau pencarian bakat. Tak heran pria berusia 56 tahun ini sampai masuk ke pelosok-pelosok untuk menemukan pemain muda bertalenta. Kemampuan scouting Dennis West ini pun membuat dirinya bisa saja memberi keuntungan bagi timnas Indonesia U17. Ketiga, pengalaman melatih. Meski dikenal sebagai Direktur Teknik Garuda Select dan Como LC, Dennis West punya pengalaman melatih di level teratas. Diketahui ia pernah melatih tim-tim Inggris seperti Millwall pada 2003 silam, Southampton pada 2005 silam, Swindon pada 2006, dan Leeds United sejak 2006 hingga 2008. Dengan pengalamannya tersebut, Dennis West pun dirasa cocok menukangi timnas Indonesia U17 agar tetap kompetitif di ajang sekelas Piala Dunia U17 2023. Bermain di Liga Top Eropa, striker Palestina bisa jadi ancaman timnas Indonesia di FIFA Matchday. Timnas Indonesia harus waspada dengan striker andalan Palestina di FIFA Matchday mendatang, Odi Daba yang berkarir di Liga Portugal. Odi Daba baru berusia 24 tahun dan membela klub kasta teratas Liga Portugal, FC Arousa. Sosoknya pun terbilang memiliki kiprah unik. Meski berasal dari kawasan Asia, Daba membuktikan kualitasnya sebagai striker jempolan dengan 7 gol yang dilesakan dari 14 laga. Karena kontribusinya itu, FC Arouca berhasil bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Portugal musim 2022-2023. Sementara itu, kiprah Daba di tim nasional juga terbilang mentereng. Ex-pemain Al Arabi asli sudah menorehkan 20 laga sejak debutnya. Selama itu, Daba berhasil mencatatkan 8 gol untuk timnas Palestina. Pria kelahiran Al-Quds 3 Desember 1998 ini tentu jadi ancaman yang sangat berbahaya. Kiprah Daba di Portugal memang menarik. Selain gacor di Liga, ia juga tampil mengesankan di ajang domestik lainnya dengan total 4 gol. Meski begitu, romantisme Daba dengan Arouca harus berakhir pada Juli 2023 mendatang setelah kontraknya tak diperbarui.
Menurut laman resmi Transfer Market, Damba hijrah ke klub kasta teratas Liga Belgia RLC Charleroi dengan status bebas transfer.